Perkenalkan, nama saya Denora Mahardika Wardana dengan NIM akhir 481. Perkenalkan, saya Nandi Panavia Ayu dengan NIM 1100001231200. Halo, perkenalkan nama saya Diko Ananda Rochus Purba dengan NIM terakhir 090. Perkenalkan, nama saya Stephen Yosua Barita dengan NIM akhir 686. Akan mulai dari sejarah singkat tentang merek. Nah, merek itu sudah dikenal sejak zaman kuno, sejak zaman Romawi kuno, di mana merupakan tanda pembeda suatu produk. Nah, di era Mesir kuno, para pengrajin itu menandai karyanya untuk menunjukkan identitas dan kualitas dari barang yang mereka jual. Dalam sejarah Romawi, cap pada ampora menandakan asal-usul dan kepemilikan dari suatu barang. Seiring berkembangan perdagangan internasional, kebutuhan akan perlindungan hukum itu kan semakin penting. Nah, di Indonesia sendiri, perlindungan hukum merek itu dimulai sejak era kolonial, di mana terdapat Reglement Industriellen Eigendom pada tahun 1912. Nah, namun setelah kemerdekaan, Indonesia mengatur merek dalam berbagai peraturan. Hingga akhirnya muncullah UU nomor 12 tahun 2016 yang mengatur merek secara komprehensif, mulai dari hak eksklusif bahkan sampai ke perlindungannya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum dari merek itu sendiri. Jadi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang boleh digunakan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh mereka untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenisnya. Kemudian, dasar hukum dari merek ini sendiri adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 atau yang disebut dengan Kemudian, fungsi dari merek itu sendiri adalah yang pertama ada sebagai identitas produk atau jasa, di mana merek ini tentu saja membedakan antara produk satu dan lainnya, lalu sebagai alat promosi, di mana merek ini dapat menarik perhatian para pelanggan, lalu menjamin kualitas produksi atau jasa, lalu sebagai aset komersial dan memberikan perlindungan hukum. Jadi merek yang terdaftar itu dapat terjamin kepastian hukumnya daripada merek yang tidak menggunakan izin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konvensi internasional mengenai merek. Jadi ada beberapa konvensi internasional yang memang mengatur secara khusus mengenai perlindungan merek di tingkat global. Yang pertama ada konvensi Paris atau Paris Convention yang diadakan pada tahun 1883, di mana konvensi Paris ini merupakan perjanjian internasional pertama yang mengatur mengenai perlindungan kekayaan industri, termasuk merek dagang. Nah, konvensi ini menjamin prinsip right of priority dan national treatment, yaitu pemohon merek dari negara anggota berhak memperoleh perlakuan yang sama seperti warga negara di negara tujuan pendaftaran. Lalu yang kedua ada Protokol Madrid atau Madrid Protocol yang dilaksanakan pada tahun 1989, di mana Protokol Madrid merupakan sistem pendaftaran merek secara internasional melalui satu permohonan yang diajukan ke WIPO, di mana pemilik merek bisa melindungi mereknya di banyak negara anggota dengan lebih efisien dan tentunya hemat biaya. Indonesia sendiri resmi bergabung dengan protokol ini sejak tahun 2018. Lalu yang ketiga ada WIPO, seperti yang sudah dikatakan tadi, yang merupakan singkatan dari World Intellectual Property Organization, di mana WIPO merupakan badan PBB yang mengelola berbagai perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual, termasuk sistem Madrid dan konvensi-konvensi lainnya. WIPO membantu negara anggota dalam pengembangan kebijakan, sistem pendaftaran, serta penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Yang keempat ada TRIPS atau Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, yaitu perjanjian di bawah WTO yang mengatur standar minimum perlindungan kekayaan intelektual termasuk merek. TRIPS mewajibkan negara anggota WTO untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek dan penegakan hak-hak merek. Lalu yang kelima sekaligus terakhir ada perjanjian Lisabon atau Lisbon Agreement pada tahun 1958 yang mengatur perlindungan internasional terhadap indikasi geografis dan appellation of origins yang juga berhubungan dengan merek. Produk dengan karakteristik khas karena wilayah geografis tertentu bisa mendapatkan pengakuan dan perlindungan di negara anggota. Oke, materi yang berikutnya itu masuk ke dalam jenis-jenis merek, yang dimana di sini yang pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu merek dagang seperti contoh Apple, Samsung, dan Indomie. Yang kedua itu ada merek jasa seperti contohnya itu adalah maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia dan jasa pengiriman seperti JNE. Yang ketiga itu ada merek kolektif, dengan contohnya itu kami ambil yaitu Asosiasi Pengrajin Batik yang dengan merek itu adalah Batik Indonesia.
Yang berikutnya itu adalah jenis merek menurut WIPO. Sama seperti sebelumnya, yaitu terdapat 3 merek sebelumnya, yaitu dagang, jasa, dan kolektif. Namun di sini dilengkapi dengan yang pertama itu ada merek sertifikasi, yang dimana di sini sertifikasi ini adalah jenis merek dagang yang digunakan untuk menunjukkan bahwa barang atau jasa yang diberikan oleh pihak lain memenuhi standar atau karakteristik tertentu. Contohnya itu seperti halal dan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Yang berikutnya itu ada merek terkenal, seperti contohnya itu adalah Coca-Cola dan Google. Yang berikutnya itu ada jenis merek yang dikenal masyarakat, sama seperti yang sebelumnya. Terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama merek biasa atau yang umum, yang kedua merek terkenal, dan yang ketiga merek termasyur. Yang dimana di sini adalah tingkat pengenalan merek yang ini lebih tinggi daripada merek yang lebih terkenal. Contohnya itu seperti Ferrari atau Rolls Royce. Yang berikutnya itu ada menurut konvensi Paris. Yang pertama itu ada merek lukisan lebih mengarah pada bentuk logo seperti logo Apple. Yang kedua, merek kata lebih mengarah pada tulisan seperti Samsung. Dan yang ketiga, merek bentuk berupa gambar 3 dimensi yang menunjukkan ciri khas dari merek yang tersebut. Seperti contohnya itu adalah botol Coca-Cola. Yang keempat itu ada merek bunyi yang mengarah pada suara atau bunyi yang menjadi ciri khas dari sebuah merek, seperti contoh suara dering startup Windows. Yang berikutnya ada merek judul, yang dimana di sini merek judul umumnya mengacu pada judul publikasi atau acara televisi, film, atau karya seni lainnya yang digunakan secara berulang dan dapat membedakan seri tersebut. Seperti contoh seperti Harry Potter dengan nama seri, buku, dan film yang sangat terkenal. Untuk tata cara dan pendaftaran serta jangka waktu dari perlindungan merek itu dilakukan bisa secara elektronik melalui DJKI Kemenkumham atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, di mana para pemohon harus menyiapkan dokumen seperti identitas pemilik, label merek, dan barang atau jasa yang akan dilindungi atau didaftarkan. Setelah pengajuan, nanti merek akan melalui tahap pemeriksaan formalitas serta pengumuman selama 2 bulan dan pemeriksaan substantif. Jika tidak ada keberatan, merek akan disetujui dan akan didaftarkan. Jangka waktu dari perlindungan merek itu berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 6 bulan sebelum masa perlindungan berakhir. Yang berikutnya kita masuk ke dalam pelanggaran terhadap merek. Yang pertama di sini ada pemalsuan, yang dimana bentuk pelanggaran merek yang paling parah dan disengaja. Pemalsuan terjadi ketika seseorang atau pihak lain secara ilegal memproduksi dan menjual barang atau jasa yang identik atau sangat mirip dengan merek terkenal dengan tujuan untuk meniru produk asli secara keseluruhan. Contohnya seperti penjualan tas Hermes palsu yang dibuat di pabrik tidak resmi dengan logo dan desain yang persis seperti aslinya. Yang kedua itu ada peniruan, yang dimana di sini terjadi ketika pihak lain menggunakan merek yang serupa tapi bukan identik dengan merek yang telah terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis atau mirip, sehingga dapat menimbulkan kemungkinan kebingungan di benak konsumen. Contohnya menggunakan merek Adidas untuk sepatu olahraga yang sangat mirip dengan Adidas, yaitu merek aslinya. Yang berikutnya itu adalah pelanggaran merek terkenal atau dilusi. Definisinya, pelanggaran jenis ini berlaku khusus untuk merek terkenal dan sering terjadi ketika penggunaan merek yang sama atau sangat mirip oleh pihak lain, bahkan untuk barang atau jasa yang berbeda dan tidak sejenis, dapat merusak dan mengurangi daya pembeda dan reputasi dari merek terkenal tersebut. Contohnya menggunakan logo Ferrari pada produk makanan kucing. Ini dapat merusak citra eksklusif dan mewah dari merek mobil Ferrari. Baik, untuk selanjutnya adalah pengalihan hak atas merek. Pengalihan hak atas merek adalah proses hukum di mana hak kepemilikan atas suatu merek yang telah terdaftar dialihkan dari satu pihak ke pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Untuk bentuk pengalihan hak atas merek. Bentuk pengalihan hak atas merek, pengalihan dapat dilakukan melalui: pertama, perjanjian berupa jual beli, hibah, warisan, lisensi eksklusif atau lainnya. Kedua, berupa pewarisan. Ketiga, peleburan atau pemisahan badan hukum. Keempat, putusan pengadilan. Adapun syarat-syarat daripada pengalihan hak atas merek,
Yang pertama dilakukan secara tertulis, yang kedua didasarkan pada perjanjian atau dokumen hukum, yang ketiga didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan atau DJKI. Jika tidak didaftarkan, pengalihan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dampak-dampak pengalihan atas hak atas merek. Yang pertama, pemilik baru mendapatkan seluruh hak atas merek tersebut, termasuk hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip. Kedua, dampak mempengaruhi perjanjian lisensi yang telah ada. Lisensi sebelumnya bisa menjadi batal tergantung pada perjanjian awalnya.